Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027 resmi dibuka pada Selasa 21 April 2026. Mengusung tema memperkuat fondasi transformasi Kalimantan Barat melalui peningkatan daya saing Kalbar yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 350 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, anggota DPR RI, dan DPD RI Dapil Kalimantan Barat, DPRD Provinsi, para bupati dan wali kota, perangkat daerah se-Kalimantan Barat hingga instansi vertikal. Musrenbang juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, adat dan budaya, organisasi kepemudaan, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga perwakilan CSO di Kalimantan Barat. Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Bapperida Kalimantan Barat. Dalam laporannya disampaikan, Musrenbang ini akan diisi dengan pemaparan arahan strategis dari narasumber pusat, forum diskusi, serta pemaparan kebijakan pembangunan kewilayahan. Sungguh manis buah rambutan. Rambutan dibeli di pasar Sentebang. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian saya ucapkan selamat datang di acara Musrenbang. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang konsolidasi pembangunan. Itu kita bersama-sama membangun Kalimantan Barat ini. Kalau kita bersama-sama, kita akan kuat dan tidak ada yang tidak bisa kalau kita bersatu untuk membangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Ria Norsan bilang, tahun 2027 menjadi fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025 sampai 2029. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka semata, tetapi juga harus menyentuh kualitas sumber daya manusia serta pemerataan layanan dasar. Melalui forum ini, saya berharap seluruh peserta Musrenbang dapat memberikan kontribusi pemikiran terbaik, menjaga kualitas diskusi, dan menghasilkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan semangat kebersamaan, sinergi, dan tanggung jawab bersama, kita optimis bahwa Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, lebih kompetitif, dan lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan memaparkan capaian makroekonomi Kalimantan Barat tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Apabila kita melihat evaluasi kinerja makroekonomi Kalimantan Barat 2025, terdapat sejumlah capaian yang menunjukkan bahwa fondasi pembangunan daerah bergerak ke arah yang cukup positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat sebesar 5,39%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%. Tingkat kemiskinan Kalimantan Barat berada pada angka 6,16%, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,47%. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat 4,63% juga lebih baik dibandingkan tingkat nasional sebesar 4,74%. Sementara itu, PDRB per kapita mencapai 56,98 juta dan indeks pembangunan manusia berada pada angka 72,09 yang menunjukkan tren perbaikan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat. Capaian tersebut patut kita syukuri, namun demikian capaian itu tidak boleh membuat kita berpuas diri. Selain itu, sejumlah proyek strategis turut dipaparkan, diantaranya pembangunan jembatan Kapuas 3, Pontianak Outer Ring Road, hingga rencana jalan tol Bandara Supadio Kijing, Singkawang, Sambas. Pengembangan kawasan perbatasan seperti PLBN Temajo dan PLBN Sungai Kelik juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Yang paling urgen sekali adalah tol yang menuju dari Supadio ke Pulau Kijing. Karena di sini ada
pelabuhan internasional yang akan segera beroperasi. Seandainya tol ini tidak segera dibangun, nah, jalan yang ada tidak bisa menampung untuk kendaraan yang nanti akan membawa beban yang sangat berat. Itu kami mohon kepada Bapak yang mewakili pemerintah pusat, ya, untuk jalan tol ini ya, dari Bappenas, ya, ini sangat urgen sekali, Pak. Selanjutnya kami untuk tetap tinggal di tempat, dan selanjutnya penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Dalam forum ini juga, pemerintah provinsi juga meluncurkan inovasi Desa Sakti atau Desa Bebas Anak Tidak Sekolah. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka anak tidak sekolah di Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya juga melaunching inovasi Desa Sakti, yaitu Desa Bebas Anak Tidak Sekolah. Jadi inovasi ini ya, kita akan mencari nanti Bapak sekalian anak-anak yang di desa yang bersangkutan tidak sekolah, maka kita bantu untuk supaya dia bersekolah. Nah, ini. Jadi kita nanti akan anak-anak itu tidak ada lagi yang tidak bersekolah di setiap desa. Ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol pembukaan resmi Musrenbang RKPD 2027 dan peluncuran Desa Sakti. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan berbagai unsur pimpinan daerah. Penandatanganan berita acara Musrenbang serta perjanjian kinerja desa mandiri juga dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, dan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat. Menariknya, Musrenbang kali ini juga menghadirkan perwakilan anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga mendengar suara kelompok yang selama ini kerap kurang terwakili. Pada eksploitasi anak, lalu angka putus sekolah yang tinggi cukup besar, lalu juga KIA yang belum merata kepada kepedesaan dan lain semacamnya. Selama ini kurangnya SLB yang khusus gitu untuk disabilitas, dan juga itu fasilitas untuk BPJS untuk disabilitas itu banyak belum ada gitu. Dan juga kita pendidikan inklusi memang sudah ada tapi tidak seluruhnya, dan juga kita untuk pembiayaan itu operasional juga kita mengharapkan dan pemerintah harus ada juga gitu. Dan juga kita akses yang ke kantor-kantor masih banyak belum akses itu untuk disabilitas. Yang harus dilakukan adalah untuk peningkatan, kemudian juga meminimkan angka kesenjangan pembangunan gender yang ada di Kalimantan Barat. Pertama tentu saja membuka akses seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan terutama yang ada di wilayah, termasuk khususnya di wilayah 3T, karena Kalbar juga punya wilayah 3T tersebut, untuk membuka akses dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama pada perempuan. Yang kedua adalah memastikan tingkat kesejahteraan mereka. Ketika akses sudah terpenuhi, mereka juga sudah bisa mendapatkan semua, terutama pembangunan di ekonomi, untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka, kemudian juga bisa memastikan bahwa mereka tidak masuk dalam ruang-ruang kemiskinan. Nah, yang ketiga adalah memastikan setiap perempuan punya ruang untuk membangun kesadaran kritisnya. Karena dari kesadaran kritis yang dipunyai oleh perempuan itu bisa meminimkan atau membantu mereka tidak masuk ke ruang-ruang yang membahayakan mereka. Termasuk tadi ya soal ekonomi, salah satunya adalah soal terkait dengan literasi keuangan yang saat ini sangat berkembang dengan proses digital. Nah, kalau perempuan tidak menguasai digital, itu akan sangat menyulitkan dia dalam membangun atau memperkuat ekonominya. Arahan pemerintah pusat turut disampaikan oleh staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Mulis Hamdi. Maka secara normatif yang harusnya tergambar di benak kita adalah
bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan nasional itu, pembangunan daerah adalah bagian integral, bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Tadi saya mendengar Pak Luhut menyampaikan banyak sekali program itu dalam konteks daerah. Dan Indonesia sesungguhnya adalah sebuah keragaman luar biasa. Negeri kita ini terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Dan indahnya negeri ini kalau kita bersama membawa Indonesia maju. Dan kita telah membayangkan nanti di tahun 2045 kita menyebutnya Indonesia Emas. Musrenbang ini diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Program strategis adalah yang pertama kan kita membangun ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat dan juga yang urgen bagi masyarakat. Nah, kemudian menyesuaikan juga dengan anggaran yang ada dengan kita. Nah itu. Nah, program strategis misalnya infrastruktur, peningkatan IPM. Nah, kemudian apalagi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang kita prioritaskan. Jadi menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap baik kemudian juga indeks pembangunan manusianya. Nah, juga kita tingkatkan tetap bagus, kemudian juga infrastruktur yang sekarang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2027 ini memang kita salah satunya lebih fokus untuk pembangunan manusia ya. Jadi dalam rangka percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat, maka sektor pembangunan manusia akan menjadi perhatian fokus utama lah dalam untuk RKPD di 2027. Kemudian di infrastruktur juga kita menekankan di tahun 2027 sehingga jalan-jalan provinsi yang menjadi prioritas itu akan menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu juga dari sisi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, kita yang pertama memang bagaimana meningkatkan investasi di Kalimantan Barat, kemudian juga menjaga inflasi. Nah, kita juga ingin mendorong hilirisasi ya. Jadi mungkin investasi yang masuk ke Provinsi Kalbar ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Nah, terkait dengan di sektor ekonomi, kita lebih menekankan juga sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan lumbung pangan ya Pak Hendra ya. Lumbung pangan dengan mandiri benih terutama ini terhadap produk-produk unggulan daerah yang bisa di berbagai sektor ya, sektor unggulan sehingga bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Untuk pembangunan infrastruktur 2007 sesuai dengan kesepakatan bersama kemarin ya dari lembaga bahwa memang kita harus memperketat pengawasan bidang-bidang infrastruktur terutama jalan ya karena sekarang jalan olah menjadi kebutuhan masyarakat dan kita lihat juga status jalan itu yang penting ya apakah dia status jalan nasional, status jalan provinsi, status jalan kabupaten kota dan ini juga kita coba merangkum hari ini sehingga nanti tidak tumpang tindih dalam penganggaran kan itu. Sedangkan anggaran provinsi telah teralokasi semua nih ya untuk infrastruktur dan yang lain-lain. Dan bidang pengawasan ya kita berharap juga nanti setelah ini menjadi APBD ya dan kita berharap kawan DPRD juga karena fungsi pengawasan ini harus memang lebih diperketat dan dijelaskan lebih. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan, Musrenbang RKPD 2027 menjadi langkah awal dalam memastikan pembangunan Kalimantan Barat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.